Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu, tanggal 8 April. Judulnya Allah dalam Penciptaan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Hampir semua kita hafal kata pertama dalam Alkitab, yaitu pada mulanya Allah, ditulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk Allah dalam ayat ini adalah Elohim. Elohim dapat berarti dewa-dewa palsu, tetapi Elohim juga dapat berarti Allah yang Maha Kuasa yang terhubung dengan segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Kita mungkin tidak memahami segala sesuatu tentang Allah, tetapi Allah mengendalikan segala sesuatu. Allah begitu perkasa, sehingga Ia dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan dengan suaranya. Kejadian pasal 2 menggunakan nama yang berbeda untuk Allah, yaitu Yahweh. Nama ini terhubung dengan Elohim atau Yahweh Elohim. Yahweh adalah Allah yang Maha Kuasa yang sama dengan Elohim. Tetapi Yahweh adalah nama yang lebih pribadi untuk Allah. Para penulis Alkitab sering menggunakan nama Yahweh untuk berbicara tentang janji Allah. Janji Allah menunjukkan hubungan kasih yang Ia inginkan dengan umat-Nya. Bayangkan dalam pikiran kita, kisah dalam Kejadian 2 ayat 7. Bayangkan, Allah berlutut di tanah. Ia menggunakan tangannya untuk menciptakan manusia pertama dari tanah. Kejadian 2 ayat 7 mencatat, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lihatlah betapa dekatnya Allah dengan Adam ketika Allah menciptakannya. Allah begitu dekat sehingga Ia menghembuskan napas kehidupan ke hidung Adam. Nama Tuhan Allah atau Yahweh menunjukkan kepada kita gambaran pribadi tentang Tuhan. Musa menggunakan kedua nama Tuhan dalam 2 pasal pertama Alkitab dan membantu kita memahami Tuhan dengan lebih baik. Nama Elohim menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Maha Kuasa. Nama Yahweh menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ingin dekat dengan kita. Kedua nama tersebut menunjukkan kepada kita bagian-bagian penting dari Allah, yaitu kendali Allah dan kasih Allah. Seperti yang Paulus katakan kepada orang Athena di Bukit Mars, Kisah Para Rasul 17 ayat 27-28, Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kita harus berusaha mempelajari apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang Allah. Kemudian kita akan bertumbuh dalam hubungan dengan Allah. Kita harus membaca semua bagian Alkitab, dan bukan hanya satu bagian. Semakin kita belajar tentang Allah, semakin kita mengasihi Allah. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Steps to Christ, halaman 9 dan 10.
Alam dan wahyu sama-sama bersaksi tentang kasih Allah. Bapa kita di surga adalah sumber kehidupan, hikmat, dan sukacita. Lihatlah hal-hal yang menakjubkan dan indah di alam. Pikirkanlah adaptasi luar biasa mereka terhadap kebutuhan dan kebahagiaan. Bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup. Sinar matahari dan hujan yang menggembirakan dan menyegarkan bumi. Bukit-bukit, laut-laut, dan dataran, semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Sang Pencipta. Allah lah yang menyediakan kebutuhan sehari-hari semua makhluknya. Dalam kata-kata indah pemazmur, Allah adalah kasih, tertulis pada setiap tunas yang mekar, pada setiap pucuk rumput yang tumbuh. Burung-burung yang indah memenuhi udara dengan nyanyian mereka yang gembira. Bunga-bunga dengan warna-warna lembut yang sempurna mengharumkan udara. Pohon-pohon tinggi di hutan dengan dedaunan hijau yang rimbun. Semuanya bersaksi tentang perhatian lembut dan kebapaan Allah kita dan keinginannya untuk membahagiakan anak-anaknya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.